Cerita sastra klasik selalu menjadi hal yang menarik untuk dikulik, menawarkan berbagai kisah penuh konflik dan intrik. Cerita sastra klasik juga banyak mengandung makna yang dalam jika ditelisik. Hai, kembali lagi di Japanese for All Channel, membahas hal-hal informatif seputar dunia kejepangan. Urashima Taro adalah salah satu cerita rakyat Jepang yang paling banyak diketahui oleh masyarakat non-Jepang. Kisah ini pertama kali ditulis pada awal abad ke-8 Masehi. Berkisahkan tentang seorang nelayan bernama Urashima Taro yang menempuh perjalanan di bawah laut bersama seekor penyu yang kemudian menjelma menjadi seorang putri yang dikenal dengan nama Otohime. Menurut legenda, Otohime ialah putri dari dewa penguasa laut. Sekilas, Otohime ini memiliki persamaan dengan Nyi Roro Kidul yang sama-sama mendiami lautan. Dalam versi lain, mereka diceritakan pergi ke sebuah wilayah yang disebut Holai, yang mana wilayah ini merupakan tempat tinggal dari para petapa gunung. Di dalam tradisi Cina, tempat ini dikeramatkan dengan istilah tanah yang suci. Dan pada bagian ini juga jelas sekali menggambarkan terjadinya pertukaran budaya antara Jepang dan Cina. Dahulu kala ada seorang pemuda bernama Urashima Taro. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah renta di pinggir pantai. Sehari-harinya, Urashima Taro mencari nafkah dengan cara menangkap ikan di laut. Ia juga dikenal sebagai pemuda yang sangat penyayang terhadap binatang. Alkisah di suatu sore hari, sekumpulan anak-anak terlihat sedang asyik bermain mengurubungi sesuatu. Urashima yang melihat hal itu penasaran dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Setelah menghampirinya, ternyata seekor penyu lemah tengah dijahili oleh mereka. Anak-anak itu tampak tidak peduli dan bahkan tertawa dengan riang, sembari mendorong-dorong dan memukul penyu itu dengan sebilah batang kayu. Lihat hal itu, Urashima teringat akan sebuah pepatah kuno Jepang. Tidak ada makhluk yang mampu berumur panjang kecuali penyu. Dan memang, dikatakan bahwa penyu dapat berumur hingga 10.000 tahun. Lalu Urashima memperingatkan anak-anak itu. Hei, jangan kalian ganggu penyu itu. Nanti dia mati. Ini aku ada uang, ambillah untuk kalian dan tinggalkan penyu itu. Kemudian anak-anak itu menerima tawaran dari Urashima. Setelah uang mereka terima, mereka langsung tinggalkan begitu saja penyu itu dalam keadaan yang sangat lemah. Lalu dengan perasaan iba, Urashima membelai lembut penyu lemah tersebut sembari berkata, hampir saja kamu terbunuh oleh mereka. Sekarang kamu sudah aman. Anak-anak nakal itu sudah pergi dan kamu bisa kembali pulang ke laut. Tapi sebelum itu berjanjilah untuk tidak kembali lagi ke daratan ini. Nanti kamu akan ditangkap lagi. Lalu, Urashima membawa penyu itu kembali ke laut. Ia menaruhnya dengan lemah lembut dan perlahan penyu itu pun menghilang dari pandangannya. Matahari sudah memerah kekuningan. Hampir-hampir malam menjelang dan Urashima pun juga pulang. Keesokan harinya, Urashima bangun dengan perasaan yang tidak biasa. Ia merasa sangat gembira. Hari itu adalah hari yang sangat cerah karena biru cerah mewarnai lautan serta cakrawala. Urashima membawa kapalnya untuk menangkap ikan dengan mengikatkan kapalnya yang lain di belakangnya. Dan ia pun pergi jauh ke tengah lautan. Kala itu di tengah lautan saat ia sedang memancing, Urashima bergumam, andai saja aku seekor penyu yang bisa hidup ribuan tahun lamanya. Dan tiba-tiba terdengar suara memanggil nama Urashima dari bawah kapalnya. Urashima, Urashima. Saat itu juga Urashima berhenti menggumam. Ia kemudian melihat ke arah air dan kaget. Ternyata nampaklah seekor penyu yang kemarin ia tolong. Oh, jadi itu suara kamu ya? Urashima tersenyum. Ya, kamu benar, kata penyu. Kemarin kau telah menyelamatkanku. Aku ingin berterima kasih serta mengajakmu untuk mengunjungi rumahku. Tinggal di istana laut dalam milik Raja Naga. Benarkah? Tapi bagaimana bisa? Kuma apa? Cuma cowok miskin. Berenang saja tidak bisa, kata Urashima. Itu gampang. Bisa naik ke atas punggungku, jawab penyu. Kemudian mereka menyelami lautan bersama-sama. Mereka berdua-duaan terus, kayak Aladin dan monyetnya. Ya akhirnya, terlihatlah dari jauh istana yang shining, shimmering, splendid. Istana itu tampak sangat megah berkilauan. Setibanya di sana,
Penyu menghentikan kayuhan siripnya di depan gerbang. Assalamualaikum. Lalu Urashima pun turun dari punggung penyu dan masuk ke istana tersebut. Sampainya di sebuah aula yang besar, terdapatlah seorang putri yang luar biasa cantiknya. Ia mengenakan pakaian yang bercampur antara warna merah, hijau, serta keemasan. Rambutnya yang mulus, hitam berkilau menjuntai hingga melewati bahunya yang simetris. Urashima pun sangat terpukau dengan kecantikan sang putri. Untuk kehormatan besar engkau mau datang ke istana kerajaan ayahku ini. Sungguhnya, aku mau memberitahu kepadamu sesuatu, bahwa ketika kau menyelamatkan penyu itu, kau juga menyelamatkan hidupku. Akulah penyu itu. Jika tidak keberatan, sebagai rasa terima kasihku kepadamu, bersedia menjadi istrimu, agar kita bisa hidup bersama selamanya di negeri ini. Putri, suaranya yang lemah lembut. Tuan Putri, aku juga mengucapkan beribu terima kasih atas tawaranmu itu. Tapi, aku ini cuma lelaki miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Aku juga merasa tidak pantas berada di sisimu dan hidup di tempat yang agung ini. Urashima. Tuan Putri menunjukkan pada Urashima seluruh keindahan seisi istana. Wow, seluruh isi istana ini luar biasa. Bangunannya terbuat dari bebatuan koral yang berhiaskan mutiara. Begitu terkagum-kagumnya Urashima akan keindahan isi dari istana yang ditunjukkan oleh Tuan Putri. Hingga sampailah ke sebuah tempat yang membuat Urashima berdecak kagum. Ialah sebuah taman yang menggabungkan keindahan 4 musim yang menjadi satu. Sungguh, aku belum pernah melihat ini semua. Padang rumput, tumbuh-tumbuhan, serta pepohonan bambu yang tertutupi salju. Di sisi lain juga bermekaran bunga sakura diiringi burung-burung yang bernyanyi. Pohon rindang yang tumbuh lebat serta daun-daun musim gugur yang berjatuhan di sisi lainnya. Singkat cerita, Urashima dan Tuan Putri pun menikah. Hari-hari yang bahagia memenuhi kehidupan Urashima. Begitulah yang terjadi selama 3 minggu, hingga ia lupa akan rumah, ibu, dan desanya. Tapi, kemudian ia teringat bahwa ia tidak bisa hidup lebih lama lagi di tempat itu. Ibunya seorang diri. Ia khawatir dengan keadaan ibunya sepeninggalnya dan berpikir bahwa ia harus kembali pulang. Kemudian Urashima memutuskan untuk menemui sang putri dan berkata, "Wah, aku sangat bahagia bersamamu di sini. Tapi aku harus pulang menemui ibuku sekarang." Dengar itu, sang putri menjawab sembari menahan air matanya. "Lah, jika itu yang kau inginkan, bisa lagi menahanmu untuk kembali ke sana. Sebelum itu, izinkan aku untuk memberimu sesuatu sebagai tanda cinta. Tuan, terimalah." Lalu Tuan Putri memberikan sebuah kotak yang indah berpitakan sutra merah. "Apapun yang terjadi padamu, berjanjilah untuk pernah membuka kotak ini. Bukannya sesuatu yang mengerikan akan terjadi kepadamu." Tuan Putri. "Lah, aku berjanji." Kemudian, Urashima meninggalkan Tuan Putri serta menuju ke daratan. Lalu setelah sampai di pantai, ia berdiri dan melihat ke sekeliling desanya dengan perasaan yang sangat bahagia. Namun, ada sedikit perasaan aneh dalam dirinya. Orang-orang sekitar melihatnya dengan tatapan yang tidak biasa, dan Urashima juga tidak mengenali mereka semua. Urashima menuju ke rumahnya. Dengan perasaan khawatir, ia berteriak memanggil ibunya. "Ibu, aku pulang." Tapi justru yang keluar bukanlah ibunya, melainkan orang lain. "Saya Urashima Taro. Beberapa minggu yang lalu saya tinggal di sini. Di mana ibu saya?" tanya Urashima. Dan orang tersebut tertawa. Hahaha, ini tidak mungkin. Karena yang saya tahu, Urashima Taro itu telah hidup 300 tahun yang lalu. Oh, mungkin Anda ini jelmaan arwahnya yang ingin mengunjungi kembali rumahnya ya? Hahaha. Merasa ini sangat aneh, dan ia berpikir bahwa bisa jadi apa yang dikatakan oleh orang tadi itu benar. 3 minggu berada di istana laut dalam setara dengan 300 tahun di daratan. Ia mencoba untuk kembali ke lautan, namun ternyata tidak ada lautan di sekitar sana, seolah-olah lautan itu menghilang. Urashima bingung dan putus asa. Dan pada saat itu juga ia ingat dengan kotak pemberian sang putri. Untuk tidak membuka kotak ini, tapi aku bingung, tidak tahu harus apa dan tidak tahu harus kemana. Rumahku, ibuku, semua sudah tidak ada.
Kini aku cuma ingin kembali bersama istriku di dasar laut. Kuharap kotak ini mampu membantuku. Lahan-lahan dengan tangan yang gemetaran, Urashima membuka kotak itu dengan sangat hati-hati. Kemudian, setelah terbuka, keluarlah kepulan asap dari dalam serta menutupi seluruh wajahnya, seolah-olah kabut pantai di pagi hari. Beberapa saat asap itu muncul, perlahan-lahan ia mulai menghilang dan menyingkir dari wajah Urashima. Wajah Urashima yang sebelumnya muda dan gagah, kini berubah menjadi keriput dan menua, sangat tua. Tangannya memutih seperti dimakan usia, dan Urashima tiba-tiba terjatuh seperti pohon tua yang tumbang. Ia tergeletak tanpa dan terdengar sayup-sayup di telinganya, debur ombak yang seolah memanggilnya. Urashima Taro! Oh, Urashima Taro!